Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas sumber sejarah. Sekarang kita akan belajar tentang fakta sejarah. Apa itu fakta sejarah? Kalau dalam pengertiannya, fakta adalah realitas. Jadi segala sesuatu yang memang terjadi. Tapi menurut Satono Kartodirjo, fakta sejarah itu adalah fakta-fakta yang berhubungan langsung dengan peristiwa sejarah. Jadi fakta merupakan produk dari proses mental sejarawan atau memorisasi. Jadi sejarawan yang mengingat suatu peristiwa itu bisa disebut sebagai fakta. Nah, di sini fakta kalau dalam sejarah karena berdasarkan memori seseorang atau berdasarkan pengamatan seseorang itu bisa berubah kalau misalnya dibuktikan dengan fakta baru. Jadi bisa berganti. Nah, fakta dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan sifat dan juga berdasarkan bentuk. Nah, kita belajar satu-satu ya. Berdasarkan sifat. Yang pertama ada fakta keras. Fakta keras di sini atau hard fact di sini adalah fakta yang sudah diterima oleh semua orang dan tidak bisa lagi diperdebatkan. Tidak perlu diperdebatkan karena memang seperti itulah kejadiannya. Kalau hard fact ini contohnya adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Itu tuh kan memang benar-benar terjadi pembacaan pembacaan naskah proklamasi tanggal 17 Agustus. Jadi itu merupakan hard fact. Jadi tidak bisa tidak perlu diperdebatkan lagi karena memang adanya seperti itu. Oke, lalu selanjutnya fakta lunak. Fakta lunak ini adalah fakta yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Fakta lunak yang perlu dibuktikan kebenarannya ini maksudnya kalau ada peristiwa sejarah itu harus meneliti lagi. Contohnya adalah peristiwa Super Semar. Peristiwa Super Semar atau surat perintah 11 Maret 1966 itu masih dipertanyakan. Memang surat perintahnya beredar di masyarakat seperti itu adanya. Tapi benarkah keaslian suratnya seperti itu isinya? Jadi masih dipertanyakan. Jadi suratnya benar ada, tapi isinya seperti itu atau ada yang ditambahkan atau dikurangi itu masih dipertanyakan. Lalu selanjutnya inferensi. Inferensi adalah ide atau gagasan yang menjembatani antara fakta satu dengan fakta yang lain. Jadi ada satu fakta sama satu fakta lain itu kita sambungkan. Nah, yang penyambungnya itu disebut inferensi. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah peristiwa misalnya dokumen Gilchrist pada tahun 1965 itu peristiwa G30S ya. Pada peristiwa G30S kan di sini ada seorang menteri kita yang menerima dokumen Gilchrist. Nah, dokumen Gilchrist itu disimpulkan diterima oleh TNI. Nah, di sini kan ada penyimpulan di sini. Penyimpulan kalau TNI ikut terlibat dalam peristiwa G30S. Ya, G30 SPKI maksud Ibu. Jadi karena di sini ada surat yang diterima oleh orang Indonesia yang dinamakan sebagai dokumen Gilchrist. Jadi kita ambil kesimpulan, jangan-jangan ada keterlibatan TNI di dalam peristiwa G30S dalam upaya kudeta Soekarno tahun 1965. Oke, lalu selanjutnya opini. Jadi kalau inferensi itu bedanya sama opini. Kalau inferensi itu ada faktanya. Jadi beneran datang suratnya lalu kita ambil kesimpulan. Nah, lalu selanjutnya opini. Opini adalah pikiran atau pendirian atau pendapat yang tidak didasarkan atas pendapat umum. Jadi opini ya pendapat kita aja. Misalnya pendapat Ibu yang mengatakan kalau agama Islam dibawa oleh pedagang Cina, yaitu pendapat Ibu aja. Ada ya terserah Ibu. Maksudnya kita punya bukti sendiri, tapi memang tidak secara semua orang percaya atau tidak secara semua orang mendukung pendapat tersebut. Itu namanya opini. Oke, lalu selanjutnya berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk ada yang pertama namanya artefak. Artefak adalah benda peninggalan masa lampau. Jadi fakta berdasarkan benda ini banyak sekali benda-benda seperti candi, arca, patung, perkakas dan lain sebagainya itu disebut sebagai fakta. Fakta berdasarkan bentuk berupa artefak. Karena apa? Ya memang berarti misalnya ada Candi Borobudur, berarti dari situ terlihat kalau memang di Jawa pernah ada kerajaan Buddha. Ya, karena apa? Buktinya ada, buktinya berupa artefak, yaitu faktanya kayak gitu. Lalu fakta sosial menggambarkan keadaan sosial atau suasana zaman pada zaman tertentu. Contohnya di sini adalah fakta sosial sistem feodal. Sistem feodal yang diterima oleh orang Indonesia itu mengakibatkan adanya sistem kerajaan. Faktanya memang kita kan feodal, jadi akhirnya ada yang namanya kerajaan. Lalu fakta mental atau mentifek. Nah, mentifek ini berhubungan dengan suasana pikiran atau perasaan batin
suatu bangsa atau suatu masyarakat, suatu kumpulan masyarakat. Nah, di sini fakta mental contohnya fakta mental misalnya orang-orang pada zaman tahun 40-an 30-40-an itu keadaan mentalnya bagaimana? Karena apa? Karena kita bisa lihat dari keadaannya yang bunuh perang dan lain sebagainya. Berbeda otomatis dengan mental orang di zaman sekarang ya, misalnya yang dihadapi bukan lagi perang fisik tapi perang mental di sini. Jadi bisa kita lihat bagaimana sih masyarakat zaman dulu hidup, jiwa zamannya hidup dengan jiwa zaman sekarang yang nggak bisa dibandingkan. Oke, sampai sini itu tentang fakta sejarah. Minggu depan kita masuk ke bab baru ya, yaitu penelitian sejarah. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.